يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara cara untuk meningkatkan keimanan adalah mengenal Allah dengan semendalam yang semampu mungkin, dengan mempelajari asma dan sifat-sifat Allah, dengan mendalami makna dari nama-nama Allah atau yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, memahami sifat-sifat Allah, kita akan lebih mengenal Allah. Dengan lebih mengenal Allah, iman kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Kenapa mengenal Allah bisa menambah iman? 2 Jumat yang lalu kita sudah jelaskan karena mengenal Allah bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah. Kadar besar kecilnya rasa cinta kepada Allah bergantung kepada seberapa jauh kita mengenal Allah. Makin mengenal Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah. Dalilnya sudah kita bahas. Salah satu di antara efek dari mengenal Allah adalah lahirnya salah satu sifat yang menjadi unsur dari keimanan adalah muraqabah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan memiliki sifat muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Perasaan ini muncul setelah kita kenal Allah.
Pertama, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Baik yang nyata termasuk yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang maha mengetahui yang gaib juga yang nyata. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, lalu Dia tegak di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah. Dia mengetahui apa yang keluar dari tanah. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dia menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Dan Dia apapun yang kalian lakukan maha melihat. Semua terlihat, semuanya terketahui. Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adana min dhalika wala akthar illa wa huwa ma'akum aynama kuntum. Illa wa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada 2 orang yang berbisik kecuali Allah lah yang ketiganya. Tidak ada 5 orang yang berbisik kecuali Allah lah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih sedikit dari itu atau bahkan lebih banyak kecuali Allah menyertai mereka ikut mendengar apa yang mereka bisikkan. Jangankan yang dibisikkan oleh mulut, yang terpendam di dalam hati orang pun Allah tahu. Ayat yang tadi dibacakan di awal khutbah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami pula mengetahui apa yang dibisikkan dalam dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka. Tidak terucap oleh mulut. Tidak terlisankan walaupun dengan bergumam, walaupun dengan berbisik. Hanya dipendam dalam hati. Allah tahu kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada semua manusia. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia walaupun berada di tempat sepi, enggak ada orang lain, Allah melihat, mengetahui. Selain itu, Allah utus malaikat untuk ikut menyaksikan, mendampingi semua makhluk. Di kanannya ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik manusia. Di kirinya perbuatan buruknya dicatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ada 2 malaikat yang selalu mendampingi di kanan dan di kiri setiap manusia. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Allah utus malaikat untuk mendampingi kemanapun pergi, ke WC, ke hutan, ke tempat sepi. Malaikat itu selalu ikut dan mencatat. Allah suruh dia catat. Untuk jadi bukti nanti pada hari kiamat. Yang dicatat bukan hanya yang terucap, bukan hanya yang teramalkan, bahkan yang terpendam dalam hati. Makanya Nabi SAW menyatakan, bila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan kebaikan,
baru niat dalam hati. Belum terucap, belum terlakukan, maka oleh malaikat pencatat dicatat sebagai satu amal kebaikan. Bila jadi dilakukan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini menunjukkan malaikat pencatat itu tahu juga hati manusia dan dicatatkan. Nanti di akhirat malaikat itu mengemukakan, melaporkan, memberitahukan hasil catatannya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat qarin yang selalu mendampinginya, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini nih. Amalnya begini, amalnya begitu. Jadi ada malaikat kanan dan kiri. Terus di depan dan di belakang ada juga malaikat penjaga. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang. Mereka menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kanan kiri ada, depan belakang ada, dan malaikat lainnya yang juga ikut mendampingi setiap detik dimanapun, sedang bagaimanapun, selalu ada. Dari sinilah orang yang mengetahui hal itu meyakini kita tak pernah sendirian. Dimanapun, sedang apapun, selalu diawasi, dilihat oleh Allah, selalu diawasi, dilihat oleh para malaikat dan dicatat. Kelak catatan itu akan diperlihatkan. Maka meyakini hal ini muncul satu perasaan. Saya tidak pernah sendirian dimanapun berada. Dan karena itulah ketika akan melakukan dosa, maksiat di tengah-tengah tempat yang sepi, tak ada orang, tetap dia nggak berani. Ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Allah. Juga para malaikatnya. Dan dicatat. Selalu merasa terawasi. Ini yang disebut dengan muraqabah. Maka dimanapun dia berada, dia selalu waspada, selalu sadar tindak tanduknya, tingkah lakunya, amal perbuatannya, ucapannya, bahkan bisikan hatinya diketahui oleh Allah. Dilihat, diketahui oleh malaikat dan dicatat, dan kelak catatan itu akan diperlihatkan, baik yang baik ataupun yang buruk, dan kelak akan dibalas. Dari sinilah orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah tidak akan berani berdosa atau bermaksiat sekalipun sendirian. Dan inilah yang jarang dimiliki oleh orang. Kebanyakan orang menjadi orang soleh seperti malaikat di tengah orang banyak, tapi menjadi ahli maksiat ketika sendirian berkawan dengan iblis laknatullahi alaih. Karena apa? Tidak memiliki sifat muraqabah ini di dalam dirinya. Pas sendirian bebas, nggak ada yang melihat. Akhirnya berani berbuat dosa, akhirnya berani berbuat maksiat. Atau ketika safar melakukan perjalanan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, nggak ada yang mengenal. Semua manusia yang ada di sekelilingnya orang asing, merasa bebas. Karena tidak ada orang yang kenal, yang melihat, sehingga tidak malu berbuat dosa dan maksiat. Ini karena tidak adanya sifat muraqabah dalam hatinya. Maka orang yang memiliki sifat muraqabah, dia akan selalu merasa Allah melihat, malaikat melihat dan mencatat, dan kelak akan dibalas. Maka dia selalu waspada. Yang diperhitungkan oleh dia bukan penilaian orang, bukan pandangan orang, bukan bagaimana orang itu menilai dirinya, bukan, nggak peduli. Orang itu hanya asal-asal bisa ngomong tapi nggak bisa memberikan balasan atau memberikan hukuman atas perbuatan kita. Enggak, Allah yang begitu. Maka yang dia perhitungkan hanyalah penilaian dari Allah, hanyalah
anggapan dan pandangan dari Allah dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Gak peduli kepada penilaian manusia selama dirinya benar di mata Allah, gak peduli. Inilah efek dari sifat muraqabah. Apa sih bahayanya bila tidak memiliki sifat muraqabah? Pertama, bahaya tadi, dia bermuka dua. Di tengah orang banyak memasang muka yang soleh dan perilaku yang luar biasa bagusnya. Tapi di saat menyendiri dia bermuka iblis. Dia berani melanggar apa yang Allah larang. Dia berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Hanya karena tidak dilihat, tidak diketahui oleh manusia. Bermuka dua dia. Soleh di hadapan banyak orang, tapi bejat ketika dia menyendiri. Ini yang pertama, ini di dunia. Di akhirat, orang ini akan terhapus seluruh amal baiknya, pahala dari ibadah dan amal soleh yang dilakukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, berkata Thauban radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati mithla jabal Tihamah." Faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku benar-benar mengetahui ada satu kaum tuh dari kalangan umatku, umat Islam. Kelak pada hari kiamat dia datang membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Pahalanya banyak. Menunjukkan dia melakukan banyak ibadah ketika di dunianya. Tapi faja'alah Allahu haba'an manthura, Allah jadikan pahala yang banyak itu habis, musnah, hilang bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin, tak bersisa sedikit pun. Kecewa tentu saja. Sudah capek berbuat menghasilkan pahala yang banyak, ternyata musnah, hilang begitu saja. Yang tertinggal hanya dosa. Dosa banyak, pahala hilang. Kalau ditimbang gimana? Berat ke dosa. Pahalanya ringan. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang enteng, ringan amal kebaikannya, pahalanya enteng sedikit, dosanya yang lebih banyak, fa ummuhu hawiyah. Tempat tinggalnya, tempat kembalinya kelak adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Nah, ini orang begitu. Di kalangan umat Islam, umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang pahalanya musnah. Para sahabat bertanya, "Man haula ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna ma'ahum wa nahnu la na'lam." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan kepada kami sifat-sifat mereka sehingga kami tidak masuk ke dalam golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatikum. Mereka dari golongan kamu juga. Kelompok umat Islam. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga suka mengambil bagian di tengah malam untuk ibadah seperti yang kalian lakukan. Malam harinya mereka bangun tahajud. Orang yang tahajud itu bukan orang sembarangan. Orang yang mampu memerangi hawa nafsu, ngantuk, malas, ya, dingin dan seterusnya, tapi tetap bangun berwudu lalu tahajud. Orang biasa nggak bisa. Ini orang hebat. Yakhuduna minal laili kama takhudun, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka itu orang-orang yang apabila mereka menyendiri, bersendirian, gak ada orang banyak, gak ada orang lain di sana, mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan dosa ketika sendirian. Karena merasa apa? Merasa aman, gak ada yang melihat.
tidak ada yang menyaksikan, lalu mereka secara bebas melakukan dosa. Ini yang disebut dengan apa? Tidak ada sifat muraqabah dalam dirinya. Akibatnya begitu tuh. Waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan hadis dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan ini terjadi karena tidak adanya muraqabah dalam dirinya. Dan muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini yang tidak ada. Disinilah pentingnya muraqabah agar dirinya tetap terjaga. Ingat, pas mau berdosa, Allah lihat, malaikat melihat dan siap mencatat. Kita mah sekarang lebih menomorsatukan penilaian manusia. Kalau mau berbuat jahat ada manusia, nggak jadi itu, malu atau takut oleh orang. Copet, ketika mencopet ada yang dem, ketika dia melihat, nggak jadi itu, takut atau minimal malu. Malunya sama orang, takutnya sama orang. Tapi ketika nggak ada orang, dia berdosa, dia melakukan pelanggaran. Para Allah tahu, malaikat tahu, nggak takut kepada Allah, nggak takut kepada azab yang disediakan untuk orang seperti itu. Habis pahalanya dan yang tertinggal hanyalah dosa. Ini efek buruk dari tidak adanya muraqabah. Pentingnya muraqabah menyebabkan kita akan menjaga diri dari dosa walaupun bersendirian, dan muraqabah lahir dari ma'rifatullah. Dari mengenal Allah, bahwa Allah memiliki sifat alim, Allah itu memiliki sifat raqib. Raqib itu selalu mengawasi, Allah itu melihat, Allah itu menyaksikan, Allah itu selalu mengawasi, dan Allah menyuruh beberapa petugas dari kalangan malaikat untuk mencatatkannya, dan kelak akan dihisab dan dibalas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dari penjelasan khutbah yang pertama tadi kita mengetahui bahwa mengenal Allah bisa melahirkan sifat muraqabah, dan muraqabah itu salah satu unsur dari keimanan. Siapa yang memiliki sifat muraqabah, dia akan memiliki rem pakem dari seluruh kemungkaran dan dosa serta kemaksiatan. Siapa orang yang memiliki muraqabah, dia terpacu, termotivasi untuk bertaqarrub, beribadah seintensif mungkin walaupun sendirian. Walaupun sendirian, dia tahu Allah melihat. Dia tahu malaikat menyaksikan dan juga mencatatkannya bagi kita, dan kelak akan dapat balasannya di akhirat. Walhasil muraqabah ini dipastikan akan meningkatkan iman manusia. Dia mampu menahan diri dari semua dosa, dan dia mampu memotivasi dirinya untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah. Dan muraqabah ini lahir dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah. Makanya mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya secara benar, secara mendalam, mampu mengupgrade iman kita, menaikkan kualitas dari iman kita, meningkatkan mutu dan kekuatan dari iman kita. Oleh karena itu wajib bagi kita meluangkan waktu mengenal Allah sedekat mungkin melalui kajian-kajian tentang tauhid,
tentang asma dan sifat Allah, menghadiri majlis-majlis kajian, maka dipastikan itu akan memotivasi kita dan akan meningkatkan kualitas iman kita, serta berbuah dari berupa lahirnya ibadah, amal soleh, kemuliaan akhlak yang kemudian bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah sifat muraqabah, mampu menahan diri dari dosa di saat menyendiri, apalagi di tengah orang banyak, dan mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah dan amal soleh, baik ketika menyendiri apalagi di tengah orang banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.